Bab 721. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, Richard menarik napas dalam-dalam dan menahan emosinya setelah Popov mengumpulkan semua kekuatan patung-patung di patung batu hitam itu. Dia menatap patung batu hitam yang auranya terus berubah. Dia melemparkan ketiga kristal mayat hidup tingkat emas dan kristal mayat hidup tingkat mulia dengan sisa-sisa kekuatan ilahi laba-laba ke dalamnya. Tidak perlu melakukan apapun. Patung batu hitam itu seperti lubang hitam yang terus-menerus menyedot kristal mayat hidup di sekitarnya. Untaian kekuatan dewa laba-laba itu menyatu ke dalamnya. Tanda seru. Patung batu hitam itu memancarkan aura kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang saat sejumlah besar energi melonjak masuk. Kegelapan tumbuh, namun, kekuatannya masih belum cukup. Itu jauh dari cukup. Treebeard, masukkan kekuatanmu. Richard selesai berbicara. Akar tebal telah menjulur dari pohon kuno dewa. Itu membawa rasa penindasan yang luas ke dalam patung batu hitam itu. Detik berikutnya, otoritas busuk yang mengerikan melonjak turun seperti bendungan di gunung. Itu mengalir ke dalamnya. Patung batu hitam itu memancarkan aura gelap dan menjadi lebih menakutkan. Itu hanya mengendalikan 1% dari otoritas busuk. Namun, 1% itu merujuk ke seluruh dunia. Raja pembusukan telah menghabiskan banyak uang untuk berkomplot melawan pesawat pusat. Itu tidak dapat melepaskan kekuatan ini bahkan jika pohon kuno dewa berubah 2 kali. Itu harus melangkah ke tingkat dewa jika ingin mengendalikan kekuatan otoritas busuk. Otoritas adalah kekuatan yang hanya bisa dikendalikan oleh dewa. Bertonton kekuatan otoritas busuk melonjak, dan aura patung batu hitam itu melambung lebih tinggi lagi. Seolah-olah itu memelihara dewa jahat yang gelap. Anak-anak ras menara di sekitarnya melihat pemandangan ini dengan ketakutan. Mereka merasakan aura yang sangat jahat. Banyak orang meninggalkan tempat kejadian karena mereka takut. Para pemain masuk dan berkumpul di alun-alun pusat desa. Pemandangan itu memuaskan rasa ingin tahu mereka sesudahnya. Mereka masih hampir tidak bisa melihat area pusat, meskipun mereka terisolasi dari luar dan tidak bisa mendekat. Mereka semua menjulurkan leher, dan rasa ingin tahu memenuhi mata mereka. Apa yang dilakukan King Qiu? Sial, patung batu hitam tingkat mulia. Apakah itu hadiah karena menjaga tanah suci ras menara? Bukankah ini terlalu melanggar aturan? Gelombang ini akan mendapatkan jackpot. Mengapa King Qiu menghidupkan kembali patung batu hitam tingkat mulia? Sialan, aku sudah berusaha keras. Apakah kamu baik-baik saja? Aku membunuh 3 laba-laba, tapi aku hanya mendapat beberapa poin kesan yang baik. Itu tidak adil. Para idiot ini membelalakan mata mereka karena iri. Banyak orang tersadar dan menyadari sesuatu. Jadi begitulah cara bawahan utama King Qiu muncul. Tiba-tiba dia merasa bahwa semuanya tidak begitu sulit untuk diterima. 3 gereja laba-laba, 6 hingga 7.000 pasukan tingkat atas level 15 dan 16, dan 3 pasukan pahlawan level 19. Seberapa mengerikankah kekuatan ini? Bagaimana seseorang bisa memblokir serangan ini dan memusnahkan musuh? Itu sungguh mengerikan. Selain King Qiu, mungkin tidak ada orang lain di antara miliaran pemain yang bisa melakukan ini. Rasanya seperti mendapatkan patung batu hitam tingkat mulia setelah selesai itu mudah. Orang-orang memikirkan hal ini dan tanpa sadar melihat pohon kuno dewa yang menutupi langit. Jika bahkan patung batu hitam tingkat mulia harus menyelesaikan misi yang mengerikan seperti itu, serangan macam apa yang dihadapi pohon keji ini ketika King Qiu menaklukkannya? Untuk sesaat, para pemain melihat sosok kabur yang tertutup pasir dan merasakan penglihatan gunung yang tinggi. Pemain nomor 1 itu tak terduga. Waktu telah berlalu, semua pemain tercengang. Mereka dengan penasaran menunggu sesuatu melompat keluar dari patung batu hitam itu. Situasinya telah berubah. Pohon kuno dewa itu memancarkan aura dan berangsur-angsur melemah setelah hampir setengah jam mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat. Patung batu hitam itu juga memancarkan aura dan menjadi semakin mengejutkan. Orang bisa merasakan kekuatan yang melonjak di dalamnya. Seolah-olah batu raksasa itu akan terbelah di detik berikutnya, dan dewa iblis jurang yang dapat menghancurkan dunia akan merangkak keluar. Diskusi panas di antara para pemain menjadi semakin intens. Richard menyaksikan semua ini dalam diam. Dia menunggu sampai kekuatan otoritas busuk di pohon kuno dewa itu turun ke titik beku. Itu hanya akan bergerak ketika dia ingin menarik cabang itu. Treebeard, jangan berhenti. Tuan, aku telah menghabiskan otoritas busukku.
Terus suntikkan kekuatan sihir, sesuai keinginanmu. Pohon kuno dewa itu tidak pergi dan dengan cepat terus menyuntikkan kekuatan iblisnya yang agung. Patung batu hitam itu tidak menolak mereka dan menyerap semuanya. Richard tampaknya telah memikirkan sesuatu dan melambaikan tangannya. Kristal-kristal hitam muncul di tangannya. Itu adalah harta yang diperolehnya dari ruang bawah tanah sebelumnya. Itu mungkin meningkatkan potensi kehidupan patung batu hitam itu. Alphys telah menggunakan 30.000 di antaranya ketika melahap jiwa naga emas itu untuk menerobos ke Beyond Areng. Pada saat ini, dia masih memiliki sekitar 20.000 yang tersisa. Dia akan menggunakan yang tersisa untuk meningkatkan potensi kurcaci berdarah suci sehingga ras yang dapat memperoleh pengetahuan dapat menjadi pahlawan, membuka segel di tubuh mereka, dan menjadi kekuatan penelitian Twilight City. Namun kini, Dewa Kurcaci telah terbangun. Ia akan membiarkan dewa lainnya memikirkan cara setelah mereka membersihkan ruang bawah tanah. Kristal hitam itu melilit dan terbang ke patung batu hitam itu. Kristal itu dengan cepat melahap semua energi di sekitarnya. Kristal mayat hidup bercampur dengan kristal hitam itu. Itu berubah menjadi energi paling murni dan memelihara patung batu hitam itu. Richard tidak peduli dengan rasa sakit itu dan melemparkan semua kristal hitamnya ke dalamnya. Itu adalah alat tawar-menawar. Richard dapat menukarnya dengan keuntungan yang sangat besar. Ia tidak akan pernah ragu ketika tiba saatnya untuk membuat pilihan. Richard membersihkan semua kristal gelap di ruang sistem dan melihat jiwa dewa di sampingnya. Reni, lakukanlah semaksimal mungkin. Jangan ragu. Reni menunggu lama. Dia segera melangkah maju, dan kekuatan dewa melonjak dari tubuhnya ke dalamnya. Alphys, pergilah juga, sesuai perintahmu. Alphys mengepakkan sayapnya dan mendarat di belakang. Dia dengan hati-hati menghindari pohon kuno dewa dan menggunakan kaki depannya untuk memasukkan energi magis. Richard terbang ke patung itu. Kekuatan pasir kuning yang telah pulih ke keadaannya juga mengalir turun. Pohon kuno dewa, jiwa dewa, dan Richard, eksistensi terbaik yang mengendalikan kekuatan pasir kuning, semuanya melepaskan kekuatan mereka secara bersamaan. Lebih dari 10.000 kristal mayat hidup tambahan berisi kekuatan tak terbatas. Lebih dari 20.000 kristal gelap lainnya dapat meningkatkan potensi seseorang. Juga, jejak kekuatan Dewa Lolita tetap ada. Output yang dilebih-lebihkan seperti itu tidak dapat memuaskan Richard. Patung Dewa Kurcaci seukuran sepertiga telapak tangan muncul di tangannya. Kesadarannya tenggelam ke dalamnya. Itu secara langsung membangunkan jiwa yang sedang tidur. Dewa Kurcaci. Patung Dewa Kurcaci yang meletakkan tangannya di pipinya dan tidur di singgasana perunggu muncul. Di benaknya, kelopak matanya berkedut beberapa kali sesudahnya. Kemudian, ia membuka matanya. Ia melihat ke dalam kehampaan. Lord Richard, tampaknya telah melihat sesuatu sesudahnya dan menyipitkan matanya. Iblis hantu menyatu dengan patung batu. Hal kecil yang menarik, Richard cukup menghormati dewa yang berani melangkah ke sungai takdir dan mencari kematian. Ia secara singkat menceritakan pertemuannya saat ini dan akhirnya berkata, "Yang mulia Fam, aku butuh bantuanmu." Dewa Kurcaci itu dapat memobilisasi kekuatan ilahinya karena baru saja bangun. Ia akan mengerahkan banyak upaya kali ini untuk keuntungan yang sangat besar. Patung batu yang mulia ini hampir akan melahirkan pahlawan tingkat tinggi. Investasi ini akan membawa manfaat yang sangat besar. Patung Dewa Kurcaci di atas tahta perunggu mengenakan mahkota perak dan menatapnya dengan emosi. Ia tidak pernah mengikuti aturan, bukan tanpa alasan bahwa bentuk kehidupan dari dunia lain dapat menempati suatu tempat di masa depan. Membangunkan dewa yang sedang tidur dan membuatnya bekerja untuknya. Itu tidak terbayangkan bagi penduduk asli, era cemerlang. Bagaimana manusia bisa mengirim perintah kepada dewa? Namun, pihak lain tidak hanya melakukannya, tetapi juga melakukannya dengan benar. Dewa Kurcaci itu tidak ragu-ragu dan berkata perlahan, "Tuan Richard, kekuatanku hanya dapat mempertahankan tingkat kesadaran minimum. Aku tidak dapat memberimu bantuan lagi. Kecuali jika kamu adalah pemain permainan ini." Pada titik ini, nadanya tersenyum. Anda dapat menyediakan beberapa sumber daya langka. Pengoperasian hukum planar memadatkan sumber daya langka. Pasukan tingkat tinggi membutuhkan sumber daya langka. Justru karena kekuatan aturan ini, Richard mendesah sesudahnya dan melihat lebih dari 3 juta sumber daya langka di antar mukanya. Dia telah mengumpulkan sebagian dari panennya dari perdagangan sebelumnya. Dia telah memperoleh yang lain dari mengalahkan penguasa Bukit Pasir.
Para pemain telah menyumbangkan 1 juta lagi sekarang untuk tabungan yang cukup. Saya masih memiliki 3 juta unit, bisakah kekuatan ini memungkinkan patung batu hitam memiliki kekuatan luar biasa setelah terbangun? Dewa Kurcaci menggelengkan kepalanya. Patung batu hitam ini akan melahirkan kehidupan baru yang belum pernah muncul sebelumnya. Tingkat tertinggi dari kehidupan baru yang lahir di alam fana tidak akan melebihi 19, itulah hukum penciptaan. Itu perlu melalui ujian aturan sebelum dapat menembus ke tingkat transenden setelah kelahirannya. Namun, patung batu hitam ini mungkin memiliki potensi yang luar biasa. Richard bersemangat mendengarnya. Keberadaan seperti apa Dewa Kurcaci itu? Seorang jagoan yang bisa bertahan hidup dari nasib semua orang di era cemerlang. Keberadaan seperti itu optimis tentang patung batu hitam itu. Investasi itu tidak pernah rugi. Yang mulia Fam, tolong bantu saya. Dewa Kurcaci itu tersenyum. Saya juga membantu diri saya sendiri. Saya berharap jiwa kalian semua dari dunia lain tumbuh dan memungkinkan dunia ini memasuki era baru lebih awal. Richard tidak ragu untuk bermain poker dengan jaminan pihak lain. Pada panel atribut, jutaan sumber daya langka mulai turun dengan cepat. Patung itu memancarkan cahaya putih perak yang langsung menyelimuti patung batu hitam itu di bawah pengawasan orang lain. Energi yang seluas gunung dan laut itu melonjak ke depan. Itu langsung menjadi pusat perhatian. Patung Dewa Kurcaci itu menutupi semua kekuatan lainnya. Itu tidak dapat menekan kekuatannya bahkan jika pohon kuno dewa menggunakan otoritasnya yang busuk. Dewa yang secara pribadi melemparkan kekuatannya. Itu jauh lebih unggul daripada orang biasa. Mata pemain membelalak kaget ketika mereka melihat ini. Itu masih terlalu dibesar-besarkan, kan? Bahkan jika itu adalah patung tingkat yang mulia. Monster macam apa yang direncanakan King Qiu untuk diciptakan? Rasanya seperti seekor kucing telah mencakar hati mereka. Patung batu hitam itu melahap semua energi di sekitarnya. Pemandangan berubah setelahnya. Mayat hidup dan kristal hitam mengelilingi patung batu hitam itu. Kristal-kristal itu hancur berkeping-keping. Mereka berserakan di seluruh tanah. Pohon kuno Dewa Agung itu telah berubah menjadi pohon biasa saat ini. Pohon itu hanya bisa merasakan tekanan yang dibawa oleh ukurannya dan melemahkan auranya yang ganas. Tubuh Reni telah berubah menjadi transparan. Jiwa ilahi ini telah lama menyerah dalam mentransfer energi. Richard menyuntikkan kekuatan pasir kuning yang sangat tipis. Keringat bahkan menutupi dahinya. Patung Dewa Kurcaci di tangannya menghabiskan sumber daya yang langka. Patung itu tidak lagi bergerak. Richard hendak berhenti. Dia merasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi akhirnya mencapai titik kritis. Richard menyeka keringatnya dan mendesah. Dia fokus pada patung batu hitam itu. Patung itu akhirnya bisa pulih setelah seseorang menuangkan bertonton kekuatan sihir dan kekuatan ilahi tingkat tinggi. Tanda seru, otoritas busuk, kekuatan ilahi Reni, kekuatan pasir kuning Richard, kekuatan ilahi Dewa Kurcaci, dan seutas kekuatan ilahi Lolita memberi makan patung batu hitam ini. Auranya sudah menjadi kabur. Ada rasa penindasan yang tak berujung dalam kegelapan. Dalam keadaan kesurupan, patung itu tampaknya telah bertemu dengan penguasa jurang yang meraung di langit. Richard menarik kekuatannya dan mundur untuk mengamati. Kekuatan ilahi laba-laba, kristal mayat hidup, kristal gelap, dan lebih dari 3 juta sumber daya langka. Richard sudah melakukan semua yang dia bisa. Sekarang, dia hanya perlu menunggu pihak lain muncul. Investasi ini sangat besar. Richard akan berdarah jika dia tidak bisa mendapatkan cukup manfaat. Reni kembali ke patung Dewa kuno. Lonjakan kekuatan telah menguras keilahian dan kekuatan ilahinya dan sangat menguras jiwanya. Dewa Kurcaci di patung itu juga tertidur lelap. Patung itu baru saja mengubah jutaan unit sumber daya langka dan menghabiskan banyak energi mental. Kali ini, butuh setidaknya sebulan untuk bangun. Bahkan pohon kuno dewa pun kehilangan semangat. Rasanya seperti akarnya terpotong. Para pemain hanya melihat Richard dan beberapa prajurit top lainnya menuangkan kekuatan ke patung batu hitam itu. Namun, mereka tidak pernah mengira kali ini akan dibesar-besarkan. Waktu berlalu dengan lambat. Patung batu hitam itu masih mengalami perubahan. Popov sedih dan mendekat setelahnya. Tuan Richard, jiwa yang mulia mungkin menghilang. Richard baru saja pulih dan terkejut. Dia menatap patung batu hitam itu dan mengerutkan kening. Iblis hantu, dari namanya. Orang tidak bisa meremehkannya.
Sulit bagi Yang Mulia Muken untuk melawan patung batu hitam dan kekuatan bertonton yang diperkuat meskipun memiliki latar belakang yang mengesankan. Namun, masalah terbesarnya adalah mereka awalnya berencana menggunakan jiwa Muken untuk melawan kekuatan gelap yang luar biasa dari kuil laba-laba. Bagaimana mereka akan mengatasi masalah itu sekarang? Bisakah patung batu hitam itu memikul tanggung jawab yang berat ini? Richard tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit serius. Popov dengan serius memotong pembicaraannya tepat saat dia hendak berbicara. Lord Richard, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Itulah takdir ras kita. Kita melakukan segalanya untuk meraih kemenangan. Ras Tower harus menanggung akibatnya. Yang Mulia Muken akan setuju jika tahu. Richard kehilangan kata-kata. Ras Menara telah mempertaruhkan segalanya. Pihak lain tidak mampu untuk kalah, dan mereka tidak bisa kalah. Richard tidak mengatakan apa-apa lagi dan menunggu dengan tenang. Dia pertama-tama melahap lusinan kristal dan jiwa-jiwa yang ditinggalkan oleh para transenden. Kemudian, berbagai kekuatan ilahi memeliharanya. Dia tidak bisa lagi membayangkan kehidupan seperti apa yang akhirnya akan ditimbulkan oleh patung batu hitam itu. 3 jam telah berlalu. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Malam merangkak dengan lembut dan dingin. Anak-anak Ras Menara hendak menyalakan obor sebelum sinar cahaya terakhir menghilang. Kaca, suara renyah bergema di langit. Orang-orang menunggu dengan cemas di sekitar alun-alun dan menoleh serempak. Mereka melebarkan mata dan melihat ke area tengah alun-alun. Retakan besar muncul di patung batu hitam itu. Saat retakan itu meledak, aura mengerikan yang tak terlukiskan merembes keluar dari retakan itu. Sinar cahaya terakhir di langit tenggelam pada saat ini. Kegelapan tak berujung melanda. Reruntuhan itu meledak. Kekuatan tsunami menyapu ke segala arah. Sosok tinggi berdiri di langit seperti naga yang baru saja keluar dari cangkangnya. Kegelapan menjadi jubahnya. Rasanya seperti seluruh dunia merangkak di bawah kakinya saat ini. Sepasang mata hijau gelapnya seperti pemburu serigala. Rasa penindasan dan kegelapan yang kuat melanda Richard. Semua pemain merasakan orang asing yang telah mencabik jurang berdiri di hadapan mereka. Sebuah tangan raksasa tampaknya mencengkeram jiwa dan mengeluarkan suara retakan seolah-olah bisa hancur kapan saja. Itu seperti batu besar yang ditekan ke dada seseorang, dan kemudian seseorang kehabisan napas. Ding, gelombang Anda telah memperoleh pahlawan baru Dark Soul Eater. Itu adalah proyek besar setelah investasi sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Itu memunculkan pahlawan baru. Richard membuka panel atribut dengan rasa ingin tahu yang kuat dan kegembiraan yang tak terkendali. Dark Soul Eater Kratos. Bos unit, Dark Soul Eater Kratos. Bos level 19 dengan potensi Beyond Areng. Richard tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat atribut bos yang mereka pelihara dengan begitu banyak kekuatan dan harta. Dia dalam suasana hati yang sangat baik. Tanda seru, itu menyapu kekhawatirannya sebelumnya. Unit bos, ini bos sialan. Bos mana yang tidak memiliki kekuatan bencana alam di alam utama? Pihak lain juga memiliki kekuatan unik. Kekuatan kegelapan yang lebih tinggi dari sihir. Itu membuatnya semakin tersenyum. Itu berarti pihak lain sudah mencapai level lain. Dark Soul Eater juga memiliki 7 keterampilan Beyond Areng. Tubuh abadi, Soul Devourer, Soul Eater Chains, Soul Eater Spiderweb, Soul Eater Storm, Dark Servant, dan The Chaying Power. Tidak ada, 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 tidak ada. Inti adalah keterampilan Soul Devourer, jika seseorang harus menghitung. Itu bisa melahap jiwa untuk memperkuat diri sendiri dan meningkatkan batas atas kekuatan kegelapan. Skill lainnya berkisar pada karakteristik ini. Selain itu, lawan juga memiliki skill halo yang kuat Soul Devouring Halo. Skill ini mencakup diameter 600 meter. Skill ini akan terus menguji musuh. Skill ini akan mengurangi atribut musuh hingga 20% jika gagal sekali, dengan pengurangan maksimum 60%. Potensi mereka akan lebih rendah dari pengguna sebanyak 2 level. Dan skill ini akan langsung melahap jiwa mereka jika gagal 3 kali. Itu hanyalah skill AoE pasif, skill ini dapat memanen jiwa tanpa pandang bulu sepanjang hari setelah diaktifkan. Skill ini akan membunuh secara acak saat menghadapi pengepungan musuh. Skill ini secara langsung mengumumkan bahwa taktik gelombang manusia tidak berguna melawan mereka. Selain itu, ada juga karakteristik unik bos. Seseorang,
Tidak dapat menghancurkan tubuh dan jiwa yang dikombinasikan dengan bakat ras Construct Life. Seseorang dapat menggunakannya untuk membuat kotak batu jiwa. Seseorang dapat menggunakan kotak batu untuk menghidupkan kembali jiwa yang hancur. Seseorang masih dapat menghidupkan kembali benih setelah meledak. Kombinasi kedua skill ini benar-benar sempurna. Secara keseluruhan, Richard telah memberikan komentar yang hebat. Sumber daya yang telah diinvestasikannya mendapatkan hasil terbaik. Itu bukan kerugian, matanya seterang bintang, dan orang bisa melihat senyum di bibirnya bahkan dalam kegelapan. Mereka bisa mendengar suara obor saat ini. Alun-alun yang baru saja jatuh ke dalam kegelapan mendapatkan kembali cahayanya. Sosok yang keluar dari patung batu muncul di hadapan semua orang di bawah cahaya redup api. Para pemain di kejauhan adalah yang paling penasaran. Mereka berdiri di atas jari kaki mereka dan melihat ke atas dengan mata terbuka lebar. Seekor gargoyle yang tingginya lebih dari 6 meter muncul di garis pandang mereka. Otot-otot monster itu berwarna abu-abu kecoklatan. Sepertinya ada yang mengukirnya dari potongan-potongan batu. Rasa kekuatan yang mengerikan memenuhi mereka. Duri-duri batu yang tajam tumbuh dari belakang punggungnya ke lehernya dan kemudian dari bahunya ke pergelangan tangannya. Bentuknya seperti huruf T. Itu memancarkan rasa penindasan yang kuat. Itu brutal. Kepalanya memiliki 2 tanduk melengkung, dan matanya yang hijau tua tampak seperti serigala yang siap berburu. Wajahnya ganas dan menakutkan, dan kulitnya berbintik-bintik dan kasar seperti kulit pohon tua. Itu seperti yang dienkripsi beberapa prasasti misterius. Hal yang paling menakutkan adalah aura yang dipancarkan monster itu. Para pemain merasakan jiwa mereka membeku bahkan jika mereka berdiri 100 meter jauhnya. Seekor binatang buas abisal meraung dan menatap mereka. Itu seperti akan menghancurkan mereka dengan kakinya jika mereka membuat gerakan aneh. Tekanan yang mengerikan itu membuat jantung semua pemain berdetak lebih cepat dan mulut mereka kering. Bahkan berdiri dengan kokoh pun jarang sulit. Hal itu juga mengejutkan Popov level 19. Kehidupan dari patung batu gelap itu membawa banyak tekanan kepada sang patriark. Itu seperti seseorang yang menekan pisau tajam ke tenggorokannya. Itu fatal dan berbahaya. Itu telah kembali ke masa lalu dan kemudian mengangkat hatinya lagi. Pihak lain begitu ganas. Apakah musuh masih bisa menaklukkannya? Di arena, tidak ada yang berani bernapas terlalu keras. Para pemain menatap Dark Soul Eater dengan mata terbelalak. Banyak pemain bahkan diam-diam mundur. Mereka takut pihak lain akan meledak. Mereka tidak dapat membayangkan kekuatan destruktif seperti apa yang akan ditimbulkan monster ini. Keberadaan yang mengerikan itu bergerak di bawah tatapan gugup semua orang. Tata, suara langkah kaki yang tajam membuat para pemain merasakan tekanan yang sangat besar, dan mereka ingin segera melarikan diri. Namun, pada saat ini, seolah-olah ada tangan besar yang menekan tubuh seseorang dan tidak bisa bergerak. Dark Soul Eater melangkah maju dan tiba di hadapan sosok yang diselimuti pasir kuning. Kemudian, bentuk kehidupan gelap yang telah mengintimidasi semua orang berlutut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itu menundukkan kepalanya dengan sangat rendah hati. Tuanku, hambamu yang rendah hati, Kratos, memberi hormat kepadamu. Suara yang membakar dan tumpul itu membuat jantung para pemain berhenti berdetak. Semua orang membelalakkan mata mereka dan menatap sosok yang kabur itu dengan rasa iri dan cemburu. Tekanan yang diberikan oleh keberadaan yang mengerikan ini kepada mereka lebih rendah daripada tekanan dari pohon kuno milik dewa. Dan sekarang, bentuk kehidupan setingkat ini telah menjadi bawahan Kingqiu. Kapan Dewa Pencipta akan memberi mereka pahlawan yang sama? Tidak adil. Patung batu hitam tingkat mulia, Kingqiu tidak mungkin merekrut orang yang luar biasa secara langsung, kan? Aku benar-benar ingin memilikinya. Itu adalah pahlawan terbaik. Akhirnya aku tahu mengapa Kingqiu begitu kuat, selangkah lebih maju, selangkah lebih maju. Mungkin, tidak ada yang bisa mengejarnya lagi. Mereka tidak akan bisa melakukannya jika para pemain telah mendapatkan pahlawan melalui cara lain. Akan tetapi, mereka telah merekrut pahlawan yang levelnya tidak dapat mereka penuhi di bawah hidung mereka. Bagaimana itu bisa dimainkan? Bagaimana perbedaan antara orang-orang bisa begitu besar? Kratos, tidak perlu formalitas. Richard menatap bos itu saat perlahan bangkit dengan puas. Itu berbeda dari unit bos lainnya. Dia memelihara unit ini. Kegembiraan menyelimuti hatinya. Dia telah mendapatkan unit kekuatan pertempuran terbaik lainnya. Selain itu, Kratos memiliki buff khusus di tubuhnya untuk memanggil roh kepahlawanan menara.
Itu akan memperoleh kekuatan luar biasa level 20 sesudahnya. Itu hanya bisa bertahan selama 1 jam. Richard mengaktifkan patung batu hitam untuk menaklukkan iblis lilin dari kuil laba-laba. Aktivasi itu membuat Richard sangat gembira. Pertempuran pertahanan Tanah Suci Rastowe memberi mereka banyak hal. Unit bos tidak ternilai harganya, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang telah mereka korbankan. Kemudian, dia tampaknya telah memikirkan sesuatu dan melihat keterampilan Beyond Areng pada panel atribut Dark Soul Eater Dark Servant. Merekrut 32 Dark Servant yang sudah ada sejak lama. Servant memiliki 70% dari atribut mereka. Seseorang dapat merekrut mereka 3 hari lagi dari kematian mereka. Angka 32 itu luar biasa. Dan kebetulan itu adalah jumlah patung batu Rastower. Keterampilan Kratos mirip dengan mereka. Itu memperoleh Soul Eater Spiderweb ketika melahap kekuatan ilahi Dewi Laba-Laba Lolita. Decaying Power dapat meningkatkan kerusakan pembusukan untuk semua keterampilan. Itu diperoleh dari pohon kuno dewa. Soul Eater Storm memanggil Soul Eater Cross untuk melahap segalanya. Itu juga memiliki bayangan badai pasir kuning Richard. Orang-orang primitif mengatakan Dark Soul Eater memperoleh kekuatan gabungan dari semua orang. Dark Soul Eater tidak ragu-ragu. Mata hijau gelapnya tiba-tiba menyala dan memancarkan cahaya yang lebih tenang. Tubuhnya memancarkan energi abu-abu gelap, dan udara di sekitarnya tiba-tiba membeku. Teror hebat turun. Kekuatan gelap dengan cepat berkumpul di hadapannya. Sebuah bayangan raksasa setinggi lebih dari 8 meter muncul dalam beberapa tarikan napas. Otot-otot di tubuhnya menggembung, dan duri tumbuh dari pergelangan tangan hingga bahunya. Ia memegang palu perang raksasa. Aura kejam memenuhi seluruh tubuhnya. Mata Richard menyipit saat melihat sosok itu. Ia menduga hal ini. Para pelayan yang direkrut ini 90% mirip dengan ras menara. Satu-satunya perbedaan adalah, pelayan gelap ini tidak memiliki wajah di kepalanya. Tanpa wajah, ia dengan penasaran membuka panel atribut. Pelayan gelap, level, spesial, level, memiliki 70% kekuatan rekrutan. Dapat direkrut lagi setelah mati. Deskripsi, pelayan yang direkrut oleh Dark Soul Eater, Kratos. Tidak ada atribut terperinci, tetapi ini cukup untuk menjelaskan semuanya. 70% mungkin tidak tampak banyak, tetapi seseorang harus tahu milik siapa 70% itu. Alphys adalah model bos dengan potensi Beyond Areng. Dan levelnya tertahan di ambang menjadi pemburu transenden. Kekuatan Dark Servant ini akan meningkat secara eksponensial jika mereka menjadi transenden. Yang lebih penting, ini semua adalah kekuatan pertempuran gratis. Seseorang dapat membangkitkan mereka jika mereka mati. Tidak perlu khawatir tentang korban dalam pertempuran. Selain itu, dari penampilannya, itu pada dasarnya adalah unit pemain, meskipun Dark Soul Eater memiliki tubuh yang kuat. Itu mengandalkan keterampilannya untuk menyerang, dan itu bisa bertarung sendiri. Itu menjamin keselamatan Kratos pada ketinggian yang ekstrim sekarang karena memiliki kelompok pelayan ini. Sepertinya semua bos perapal mantra memiliki kekuatan untuk merekrut bawahan. Richard teringat pohon kuno milik dewa. Sebaliknya, Valkyrie Gelap dan Emily adalah dua bos. Mereka adalah unit prajurit. Dia hanya bisa memanggil pengikutnya. Semua kekuatan kembali padanya. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan penghancur mereka. Namun, sebagai seorang bangsawan, dia masih memiliki kesan yang baik tentang orang-orang yang bisa merekrut bawahan. Setiap pelayan kegelapan yang dipanggil membutuhkan 1000 poin kekuatan gelap, tetapi tanpa diduga, pemakan jiwa gelap, yang hanya memiliki 8000, berhasil merekrut 32 pelayan kegelapan sekaligus. Perekrutan pertama tidak menghabiskan kekuatan gelap. Sejauh mata memandang, 32 pelayan kegelapan yang tingginya lebih dari 8 meter adalah penjaga Kratos dari belakang. Rasa aman itu luar biasa. Para pelayan kegelapan dapat melayang di kehampaan saat energi menyusun tubuh mereka. Itu mematahkan batasan ketidakmampuan ras menara untuk terbang. Ekspresi Popov menjadi sangat rumit ketika melihat ini. Pada akhirnya, itu berubah menjadi desahan panjang. Sang Patriark tidak dapat melihat para pelayan kegelapan. Ia malah menatap Richard. Lord Richard, musuh dapat melancarkan serangan gelombang kedua. Yang Mulia Muken telah menghilang. Kita memerlukan metode baru untuk menghadapi para transenden kuil laba-laba. Richard kembali sadar. Ia melirik mata sang patriark yang khawatir. Kratos tidak menyia-nyiakan kekuatan ras menara, ia masih memiliki satu kesempatan lagi untuk memanggil roh kepahlawanan ras menara.
Itu akan meningkatkan kekuatannya menjadi transenden. Mungkin ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Muken. Popov terkejut dan sedih di saat yang sama. Ekspresinya berubah seperti opera Sichuan. Ia menenangkan pikirannya dan berkata berulang kali, "Tuan Richard, bagaimana kita harus bertarung selanjutnya?" Inisiatif sudah ada di tangan Richard ketika Rastower menerimanya. Rastower hanya bisa bekerja sama dan mematuhi perintahnya. Dalam perang, kami selalu menggunakan kekuatan kami untuk menyerang kelemahan musuh. Richard menatap lurus ke arah Popov. Popov berkata tanpa ragu. Tujuan kita adalah memiliki pilihan strategis untuk maju dan mundur. Pada saat yang sama, kita dapat memilih untuk menyerang gereja laba-laba manapun dan memiliki kekuatan untuk melahapnya. Kelemahan musuh adalah kita menyimpan setiap gereja laba-laba. Itu akan memberi kita banyak ruang untuk bermanuver. Richard tersenyum tetapi tidak berkomentar. Tanda seru. Lalu, bagaimana jika pihak lain memasang jebakan di satu atau lebih tempat yang ingin kita serang? Bagaimana jika musuh mengumpulkan kekuatan untuk mempertahankan setiap gereja laba-laba dan menunggu bala bantuan? Bisakah kita mengulur waktu? Waktu ada di sisi lain. Kekuatan pesawat akan runtuh. Keruntuhannya akan menyeret seluruh pesawat ke jurang. Semua rencana akan sia-sia jika itu terjadi. Lolita telah muncul di pesawat ini dengan tubuh fisiknya. Siapa yang bisa menghentikan penguasa jurang ini? Dengan itu, Popov mengerutkan kening. Untuk sesaat tidak mengerti apa yang Richard coba katakan, jadi dia langsung mengatakannya. Lord Richard, menara ada di bawah perintahmu. Richard menatap Popov yang sendirian dan menganggapnya lucu. Namun, dia tidak membuat patriark itu dalam ketegangan. Dia menatap langit malam. Dia berkata perlahan, kita tidak bisa mengadakan pertempuran terakhir di kuil laba-laba, kita harus menciptakan medan perang utama yang sesuai dengan keuntungan kita. Kau benar, keuntungan kita yang paling besar adalah, kita akan memiliki inisiatif. Titik terkuat musuh adalah bahwa mereka adalah penganut Dewi Laba-laba. Mereka terhubung ke jurang dan memiliki bala bantuan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, titik terkuat seringkali merupakan titik terlemah. Popov tampaknya mengerti. Lalu, bagaimana kita harus mengalahkan titik terlemah lawan? Bisik Richard, penganut paling bergantung pada dewa-dewa mereka. Karena itu, mereka akan melakukan apa saja untuk melindungi dewi mereka. Maksudmu kita harus memanfaatkan titik ini dan tidak menyerang kuil laba-laba secara langsung tetapi memancing mereka ke tempat kita ingin memulai perang dan menghancurkan keuntungan kandang mereka. Richard menambahkan sambil tersenyum. Jaring laba-laba di seluruh bumi, mereka dapat mengetahui gerakan kita dengan segera. Itu adalah salah satu titik terkuat musuh. Bukankah itu juga akan menjadi umpan jika kita menggunakannya dengan baik? Ada banyak ruang untuk manipulasi. Popov akhirnya mengerti. Rencana ini tidak rumit, tetapi intinya adalah, mereka harus memiliki kekuatan absolut untuk melaksanakannya. Apakah memancing pihak lain keluar dari kuil laba-laba dan semuanya akan mudah? Tidak, itu baru permulaan. Tidak akan ada lebih sedikit musuh yang harus dihadapi. Pada akhirnya, mereka masih harus bertarung dengan kekuatan mereka. Akan tetapi, ada banyak manfaat untuk melakukannya. Setidaknya mereka tidak perlu khawatir dengan kemunculan tiba-tiba puluhan ribu bala bantuan. Aku akan mengikuti rencanamu. Richard mengangguk. Rencana ini hanyalah ide kasar. Implementasi dan eksekusi spesifik akan bergantung pada langkah selanjutnya. Richard melihat keluar desa dan merenung. Apakah kamu tahu tebing dan jurang di sana? Popov menggelengkan kepalanya. Tidak, dataran ini datar. Bahkan tidak ada gunung yang tinggi. Bagaimana dengan tepian sungai yang lebih dalam dari sungai yang mengering ini? Tidak juga, mungkin ada yang serupa, tetapi sulit untuk menemukan yang lebih besar. Richard kehilangan kata-kata. Richard menggelengkan kepalanya setelah beberapa pertanyaan. Tampaknya tidak realistis untuk meniru ruang bawah tanah pertama dan membunuh jutaan orang. Tidak ada kondisi geografis. Dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak memikirkannya lebih lama lagi dan berbalik untuk melihat para pemain di tepi alun-alun. Rekan-rekanku akan tinggal di sini untuk sementara. Kamu dapat mengendalikan mereka dengan paksa dan membiarkan mereka berlarian. Masing-masing akan menerima 10.000 unit sumber daya langka. Itu adalah godaan yang tak tertahankan bagi Richard. Dia baru saja menginvestasikan semua sumber dayanya dalam kebangkitan pemakan jiwa gelap. Dia harus pulih dari gelombang kekayaan. Kalau tidak,
dia bahkan tidak bisa merekrut pasukan setelah dia meninggalkan ruang bawah tanah. Apakah kamu berencana untuk menyerang dalam semalam? Mata Richard jernih, dan tidak ada panen di hadapannya yang membingungkannya. Musuh tidak peduli apakah itu gelap atau terang. Kita tidak punya waktu tersisa. Dewi Laba-Laba yang marah tidak akan membiarkan ini begitu saja. Kita mungkin menghadapi pukulan yang menghancurkan jika kita tidak bertindak cepat. Dia menyelesaikan kata-katanya dan tidak mengatakan apapun lagi sesudahnya. Dia melihat sekeliling. Semua pasukan berkumpul. Pasukan di Twilight City yang telah pergi untuk membersihkan daerah sekitarnya telah kembali. Mereka berkumpul di langit di atas alun-alun setelah Richard memberi perintah. Richard tidak berhenti tetapi menatap Popov. Dalam-dalam, ketika aku kembali, itu akan menjadi hari pertempuran yang menentukan. Dia menyelesaikan kata-katanya, dan Alphys mengepakkan sayap naganya yang patah dan terbang ke langit. Pasukan Twilight City mengikutinya dari dekat. Ratusan pemain melihat ini dan tiba-tiba merasa hampa di hati mereka. Emosi mereka berfluktuasi. Bos King Qiu, apakah kamu pergi begitu saja? Kenapa kamu tidak membawa kami? Aku juga pandai bertarung. Masa depan Bos King Qiu tidak pasti. Mereka tidak merasakan apapun saat Richard ada di sekitar. Mereka semua ketakutan sekarang karena dia tiba-tiba pergi. Baru sekarang mereka mengerti seberapa besar kepercayaan yang diberikan Richard kepada mereka. Selain itu, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk kembali. Dan mereka sudah sendirian di antara musuh-musuh. Ada bahaya akan terbalik kapan saja. Popov berdiri diam dan menatap kosong ke sosok yang samar-samar itu yang telah menghilang. Ekspresinya rumit, sosok itu menatap ke kejauhan dan hanya bisa melihat kegelapan. Langit sunyi selamanya, sementara bumi memiliki beberapa warna lagi. Sosok itu membungkuk, dan jaring laba-laba putih beku yang samar-samar terlihat terpantul di matanya. Di jaring laba-laba itu, sepasang mata hijau tua kecil bersinar seperti kunang-kunang. Mereka menutupi seluruh daratan dan meluas hingga jarak yang sangat dekat. Tanda seru, keindahan halusinasi itu masih ada di sana, meskipun orang mengabaikan tubuh utamanya. Itu seperti sosok yang sedang bermimpi. Tiba-tiba, laba-laba kecil itu melingkar di jaring laba-laba. Ia melepaskan jeritan mendesis panik. Itu seperti serigala ganas yang menatap kelinci putih kecil itu, penuh ketakutan. Akar pohon raksasa berwajah manusia yang bengkok turun dari langit. Kekuatan yang mengerikan membombardir tanah dan menyebabkannya terbelah dan kerikil beterbangan kemana-mana. Laba-laba seukuran ibu jari itu bahkan menghilang tanpa jejak. Beberapa laba-laba yang terinjak-injak mendongak. Bagi mereka, pohon gelap yang tampak setinggi langit itu terungkap di hadapan mereka. Aura yang dipancarkannya membuat mereka merasa ada sesuatu yang telah membekukan jiwa mereka. Dalam ketakutan, mereka berhamburan ke segala arah. Tidak seorang pun memperhatikan laba-laba kecil di tanah. Jumlah mereka terlalu banyak, dan mereka tidak dapat membunuh semuanya. Pohon kuno dewa itu bergerak maju dengan cepat di malam hari. Puluhan akar melambai ke segala arah seperti tentakel gurita. Itu masih dapat menyebabkan kekuatan penghancur yang berlebihan meskipun itu hanya ayunan biasa. Richard duduk di belakang Alphys dan menatap ke bawah ke bumi. Dia diam-diam merasakan segalanya. Centaur muda di belakangnya setengah bersandar di punggungnya. Dia menguap dengan mengantuk. Anak muda ini tidak tidur selama sehari dan sedikit putus asa. Bos level 19 yang baru lahir di tanah, pemakan jiwa gelap Kratos, berdiri di depan pohon kuno dewa itu. Itu memungkinkan pohon berwajah manusia raksasa yang bengkok untuk memimpin ke depan. Richard melirik bos yang digabungkan. Dia dalam suasana hati yang baik. Keduanya dapat menyapu gereja laba-laba yang tersisa bersama-sama tanpa gangguan dari luar. Itu akan membutuhkan beberapa tim pasukan besar untuk mengepung dan menekan bos dengan level yang sama. Jumlah pasukan yang dibutuhkan akan beberapa kali lipat lebih banyak jika berada di level pohon kuno milik dewa. Kekuatan tempur unit bos sudah melampaui kisaran biasanya. Itulah kekuatan bencana alam. Mereka melambangkan kekuatan. Ayah, apakah kita sudah sampai? Sebuah suara yang sedikit linglung datang dari belakangnya. Richard menoleh untuk melihat centaur muda itu, setengah bersandar di punggungnya. Kepalanya terkulai, namun, dia berusaha keras untuk menahan rasa kantuknya. Dia menganggapnya lucu. Orang luar akan merasa sulit membayangkan bahwa seorang pejuang pemberani di medan perang akan begitu menggemaskan di luar medan perang. Dia menepuk kepala kecilnya.
Kita hampir sampai, kamu tidak harus berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya. Beristirahatlah dengan baik. Centaur muda itu cemberut ketika dia mendengar ini. Dia bergumam dengan matanya yang kabur. Ayah, aku ingin pergi ke tolong, jangan tinggalkan aku. Aku ingin bertarung, pertempuran. Dia menundukkan kepalanya saat dia berbicara dan mengeluarkan suara tidur. Richard tertawa. Anak muda ini, Richard memanggil naga darah kerangka. Dia mengambil selimut mahkota gurun dari ruang sistem. Kemudian, dia meletakkan centaur muda itu di selimut dengan hati-hati. Dia mengalihkan perhatiannya kembali ke tanah setelah dia memastikan perlindungan yang dibutuhkan Emily dari naga darah kerangka. Malam telah mengganggu penglihatannya. Namun, butiran pasir kecil memberinya penglihatan 360 derajat saat dia melayang di udara. Kegelapan tidak dapat membatasi penglihatannya. Dia membuka peta sistem dan melihat mereka berada di dekat tanda gereja laba-laba. Dia segera bersemangat. Mereka tiba di sasaran. Dia menundukkan kepalanya dan menatap pohon kuno milik dewa. Kratos, ada gereja laba-laba 500 meter di depan. Injaklah hingga rata. Kau akan pergi sendiri dalam pertempuran ini. Dia ingin menggunakan gereja laba-laba ini untuk menguji kekuatan pemakan jiwa gelap. Dia ingin melihat apakah bos level 19 ini sekuat yang dia harapkan. Pemakan jiwa gelap itu menyorotkan mata hijau gelapnya saat berdiri di depan batang pohon dan tiba-tiba memancarkan cahaya yang brutal. Aku akan mematuhi perintahmu, tuanku. Kratos telah berubah dari iblis yang mengerikan dan mempertahankan kepribadian jahat dan haus darah yang tak terhapuskan. Dia masih mendambakan daging dan darah segar. Dia ingin membantai jiwa. Pasukan Twilight City dengan ceroboh mendekati gereja laba-laba dengan tindakan pohon kuno milik dewa yang tak tersamarkan. Itu membuat pasukan laba-laba waspada. Ribuan mata hijau bersinar di malam hari. Itu memberi orang tekanan yang menghancurkan jiwa. Setiap langkah maju membutuhkan keberanian ekstra. Kratos, suara acuh tak acuh Richard terdengar. Sebuah perintah terdengar setelahnya. Pemakan jiwa gelap yang berdiri di depan pohon kuno dewa itu melompat dengan cepat. Bang! Tubuh setinggi 6 meter itu menghantam tanah dan langsung meledakkan kerikil dan tanah dengan suara tumpul. Bos tingkat atas mengarahkan palu perangnya ke gereja laba-laba. Bunuh mereka. 32 pelayan kegelapan tanpa wajah muncul di malam hari saat suara gemuruh itu jatuh. Mereka tingginya lebih dari 8 meter dan tampak seperti ilusi. Para pelayan ini memiliki 70% kekuatan Kratos. Mereka membentuk posisi tabrakan segitiga dan mencondongkan tubuh ke depan. Kekuatan gelap mereka meledak dengan dahsyat setelah mereka mengembun. Mereka menyerang musuh di hadapan mereka seperti badak yang mengamuk. Laba-laba raksasa dan manusia laba-laba jurang membentuk garis pertahanan yang kokoh seperti batu. Mereka mempertahankan fasad gereja laba-laba. Para pelayan gelap menempuh jarak 3 hingga 200 meter dalam sekejap mata. Setelah 100 meter berakselerasi, 32 pelayan gelap mengumpulkan aura mereka hingga batasnya dan menabrak pasukan laba-laba dengan momentum yang menggelegar. Laba-laba raksasa di bagian paling depan memamerkan taringnya dan mencoba menghentikan Dark Soul Eater. Namun, ia merasakan sakit yang mengerikan di detik berikutnya. Sesuatu pasti telah mencabik-cabik tubuhnya. Ia seperti melayang sebelum sempat bereaksi. Kesadarannya tenggelam dalam kegelapan di udara. Kratos menghancurkan. Laba-laba raksasa pertama yang mencoba menghentikannya hingga berkeping-keping. Tanda seru, itu baru permulaan. Para Dark Servant yang tersisa menyerbu ke rerumputan kering seperti tank berat. Puci, laba-laba raksasa dan manusia laba-laba jurang menghalangi jalan mereka. Palu perang yang berat menghancurkan mereka seperti gelas kaca. Berbagai laba-laba terus-menerus meledak. Darah hijau dan anggota tubuh yang patah beterbangan di mana-mana. Seolah-olah seseorang telah memasuki tanah tak berpenghuni. Formasi serangan segitiga langsung merobek garis pertahanan pasukan laba-laba. Jaring laba-laba, cakar tajam, dan mulut yang besar. Tidak ada yang menyebabkan kerusakan pada Dark Servant yang tingginya lebih dari 8 meter ini, tidak peduli jenis serangan apapun. Tangan raksasa yang tak terlihat akan menarik tubuh-tubuh dan segera mengambil jiwa-jiwa setelah kematian mereka. Itu bahkan lebih mengerikan. Ia melahap mayat-mayat itu dengan brutal. Para pelayan yang awalnya ganas ini menjadi lebih mengerikan setelah pengisian jiwa yang besar. Pasukan laba-laba yang bertarung dengan sangat intens itu jatuh ke dalam kekacauan. Richard mengamati medan perang di belakang Alphys. Persepsinya jelas meskipun kegelapan menghalangi penglihatannya.
Ia dapat mengamati medan perang dengan lebih detail daripada yang bisa ia lihat dengan matanya sendiri. 32 pelayan kegelapan itu dengan mendominasi membantai gereja laba-laba dalam radius 10 meter. Seolah-olah mereka ingin menghancurkan gereja itu sekaligus. Penenun kehampaan bulan yang bersinar melihat pasukannya tergantung terbalik di langit. Ia tidak tahan lagi. Jaring laba-laba dengan lengket dan racun yang kuat jatuh dari langit. Jaring itu langsung menyelimuti mereka. Para pelayan kegelapan kehilangan kecepatan serangan aslinya setelah beberapa putaran serangan, meskipun mereka dapat merobek jaring laba-laba itu dengan cepat dengan kekuatan mereka yang berlebihan. Pasukan laba-laba di sekitarnya segera memanfaatkan kesempatan itu dan mengepung mereka. Para pelayan kegelapan itu segera jatuh ke lautan manusia dan melambat. Pemakan jiwa gelap akhirnya tiba dengan palu perangnya yang berat di hadapan pasukan laba-laba sementara musuh menghalangi para pelayan kegelapan. Ujung hidungnya berkedut sedikit. Aura jiwa, betapa menakjubkan. Hasrat menyelimuti matanya. Sudah lama sejak dia meminum kekuatan jiwanya. Puji kematian, berderit. Telapak tangannya mencengkeram palu perang dan mengeluarkan suara gesekan. Tubuhnya yang terbuat dari batu langsung meledak. Dan ia menyerang laba-laba jurang setelahnya. Beberapa laba-laba jurang di depan si pemakan jiwa gelap mengacungkan pedang mereka tanpa rasa takut. Tidak ada yang bisa menajiskan dewa kita. Si pemakan jiwa gelap menatap musuh-musuh ini yang tingginya hanya setengah dari tingginya. Niat membunuh yang haus darah tergantung di sudut mulutnya. Ia mengayunkan palu perangnya. Puci. Ia menghancurkan beberapa laba-laba jurang yang menyerang di depan menjadi berkeping-keping seperti semangka dengan tongkat bisbol. Anggota tubuh mereka terbang puluhan meter jauhnya. Richard memperhatikan Kratos dengan saksama. Ia merasakan kematian laba-laba jurang. Si pemakan jiwa gelap mengekstraksi jiwa-jiwa satu demi satu dan menyatukannya ke dalam tubuhnya. Aura pihak lain naik dengan jejak yang tak terduga. Soul Eater Storm dapat melahap jiwa untuk memperkuat diri sendiri dan meningkatkan batas atas kekuatan gelap. Itulah yang menurut Richard adalah aspek paling kuat dari bos ini. Kemungkinan pertumbuhannya yang tak terbatas. Kratos tidak dapat lagi menahan hasrat membunuh yang membuncah di hatinya setelah mencicipi daging mangsanya. Ia menyerbu ke arah musuh sambil meraung. Ia mengayunkan palu perangnya dan memulai pembantaian yang menggila. Ia menghancurkan semua musuh yang menyerbu menjadi berkeping-keping. Tidak seorang pun dapat menahan serangan palu perang itu. Pemandangan itu berdarah dan brutal. Pemandangan ini mengejutkan Richard. Ia mengira Kratos tidak memiliki keterampilan prajurit dan akan menjadi perapal mantra. Namun, mengapa ia begitu brutal dalam pertempuran? Para Dark Servant tidak takut mati tetapi tidak segila prajurit ini. Sikap yang ganas dan tirani itu membuat Richard merasakan gelombang darah yang sedikit panas. Itu terlalu ganas. Sebagai perbandingan, Popov Black Tower, Patriarch Rush Tower, berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mungkin hanya ketika prajurit yang tak kenal takut, Sina, memasuki kondisi mengamuk, ia dapat dibandingkan dengannya. Selain itu, orang-orang biasa akan mengincar kemenangan dalam pertempuran. Tetapi Dark Soul Eater akan melakukannya untuk kesenangan. Ya, ia mengeksploitasi mangsanya. Richard membuka panel atribut karakter dan melihat sesuatu yang mengejutkannya. Kekuatan gelap Dark Soul Eater meningkat dengan cepat. Plus 0,1, plus 0,2, plus 0,3. Kekuatan itu akan diperkuat untuk setiap kali membunuh seekor laba-laba. Kekuatan itu melahap jiwa-jiwa sembari memperkuat dirinya sendiri. Meskipun jumlah penguatannya tidak banyak, kekuatan itu tetap saja menakutkan. Richard merasa bos ini akan terus-menerus membantai tanpa henti. Kekuatan itu akan mencapai tingkat yang mengejutkan. Richard tiba-tiba mendengar pemberitahuan setelah membantai ratusan musuh. Ding gelombang bawahanmu Kratos, telah melahap beberapa jiwa laba-laba dan memperoleh keterampilan deteksi laba-laba peringkat D. Melahap jiwa untuk memperoleh ingatan dan keterampilan pihak lain. Itu adalah belenggu Kratos. Itu adalah, belenggu itu mulai berlaku. Bibir Richard melengkung saat dia melihat Kratos membantai jalannya. Itu tidak akan menjadi kerugian bahkan jika mereka gagal di ruang bawah tanah ini. Yang terpenting adalah Richard bisa membawa Kratos keluar. Sikap sembrono Kratos terhadap pembantaian yang tidak beralasan itu membuat pasukan laba-laba marah. Pasukan di darat langsung gempar dan melancarkan serangan yang lebih ganas lagi. Para penghujat harus mati semua. Tidak seorang pun boleh menodai gereja dewa kita.
5 atau 6 skuadron pasukan penenun kehampaan level 16 mengayunkan jaring laba-laba mereka dan dengan cepat tiba di atas Kratos secara bersamaan. Tanda seru, Kratos membungkukkan perutnya. Puci, jaring laba-laba yang sangat beracun dan lengket melesat keluar dan dengan paksa menyelimuti Kratos saat ia membantai. Ratusan jaring laba-laba melesat keluar secara bersamaan. Mungkin itu bukan apa-apa bagi seekor raksasa seperti pohon kuno dewa. Namun, tubuh pemakan jiwa gelap itu jauh dari seseorang yang akan mengabaikan jaring laba-laba. Ia tidak dapat melarikan diri dari tumpukan ratusan jaring laba-laba, tidak peduli seberapa ganas kekuatannya. Area tempat Kratos berada, telah menjadi hamparan luas tembakan lengket putih. Itulah kelemahan terbesar seorang pahlawan prajurit. Musuh dapat dengan mudah menahannya dengan pasukan jarak jauh mereka. Seorang pahlawan perapal mantra berbeda. Satu mantra dari mereka dapat mengubah jalannya pertempuran. Pasukan laba-laba itu menyerang tanpa henti setelah mereka menahan si pemakan jiwa yang gelap. Mereka ingin membunuh penghujat yang berani menyerang gereja mereka. Pada saat ini, suara melengking datang dari bawah jaring laba-laba. Sesuatu merobek lapisan jaring laba-laba itu pada detik berikutnya. Suara sayap yang mengepak bergema di langit. Pasukan laba-laba yang baru saja mengelilingi Kratos tiba-tiba menyadari bahwa Soul Eater Crows yang bermata merah memancarkan aura gelap dan terbang ke langit. Soul Eater Storm membutuhkan 500 kekuatan gelap untuk memanggil 500 Soul Eater Crows. Mereka memberikan kerusakan besar pada jiwa musuh. Durasi, 30 menit. Soul Eater Crow terus ada dan tumbuh lebih kuat setelah setiap melahap jiwa musuh mereka. Setiap 500 poin kekuatan gelap merekrut 500 Soul Eater Crows lagi. Api terkonsentrasi membuat Kratos marah dan menghabiskan setengah dari kekuatan gelapnya, 4000 poin. Wosh! 4000 burung gagak pemakan jiwa menyapu dari tanah seperti badai gelap. Burung gagak bermata merah mengepakkan sayap mereka dan terbang seperti anak panah sebelum penenun kehampaan dapat bereaksi. Para penenun kehampaan melambaikan anggota tubuh mereka yang tajam untuk menghalangi burung gagak, tetapi yang membuat mereka ngeri, anggota tubuh itu menembus tubuh mereka tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun. Tubuh energi, burung gagak bermata merah terbang keluar dari punggung mereka, dan penenun kehampaan merasakan sakit yang tajam di kepalanya sesudahnya. Burung gagak bermata merah ini tidak akan menyerang tubuh tetapi akan langsung mematuk jiwa. Setiap gagak pemakan jiwa bermata merah menembus tubuh penenun kehampaan. Penenun kehampaan di langit mengeluarkan teriakan melengking dan dengan panik melambaikan 8 anggota tubuhnya yang mencoba menghentikan musuh. Namun, serangannya seperti pisau yang memotong udara. Itu sia-sia. Para penenun kehampaan merasakan pembusukan yang cepat dalam jiwa mereka di tengah rasa sakit yang menyiksa. Otak mereka secara bertahap menjadi mati rasa dan lamban. Mereka akhirnya kehilangan kendali atas tubuh mereka. Pikiran mereka menjadi gelap dan cekung. Mereka akhirnya kehilangan kesadaran. Fiuh, tubuh besar tanpa jiwa itu menjadi mayat berjalan yang jatuh dari langit. Bang, bang, satu demi satu penenun kehampaan jatuh ke tanah dan menimbulkan suara-suara tumpul. Gagak pemakan jiwa menghancurkan beberapa laba-laba yang gagal menghindar tepat waktu. Aura gagak pemakan jiwa bermata merah menjadi lebih mengerikan setelah setiap melahap jiwa para penenun kehampaan. Mereka terus menyebar ke segala arah. Sepasang mata merah memenuhi seluruh langit. Rip, pemakan jiwa gelap di tanah akhirnya merobek jaring laba-laba itu dan mengikat tubuhnya. Kratos melihat musuh-musuh di sekitarnya saat mereka terbang dengan niat membunuh. Sekelompok serangga rendahan berani menjebakku. Selamat datang di kehancuranmu yang sebenarnya. Kekuatan gelap pada panel atribut tiba-tiba berkurang 500 poin. Saat berikutnya, jaring laba-laba berwarna merah darah langsung muncul di kehampaan. Kratos berada di tengahnya. Jaring laba-laba berwarna darah menjebak semua laba-laba dalam jarak 100 meter. Pasukan laba-laba itu tiba-tiba merasakan sesuatu terikat pada tubuh mereka. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa mereka dengan cepat terbang ke jaring laba-laba berwarna darah. Jaring laba-laba berwarna darah ini melahap jiwa mereka. Saat pikiran ini muncul, mereka segera mulai berjuang. Namun, semakin mereka berjuang, semakin cepat mereka menguras kekuatan jiwa mereka. Pikiran mereka menjadi lamban, dan kekuatan hidup mereka menurun drastis setelah beberapa napas. Jaring laba-laba pemakan jiwa di atas peringkat A dapat membentuk jaring laba-laba tak terlihat dari kekuatan gelap. Seseorang tidak dapat menghancurkannya dengan cara biasa. Musuh yang terikat pada jaring laba-laba akan dilahap jiwanya.
Durasi, 30 menit. Waktu pendinginan, 10 menit. Pasukan laba-laba yang menempel di jaring laba-laba langsung berubah menjadi mayat berjalan. Pada akhirnya, mereka ambruk di tanah dan mati mengenaskan. Kekuatan gelap, plus 0,1, plus 0,2, plus 0,3. Kratos merasakan gelombang kekuatan gelap di tubuhnya dan meraung lagi. Muatan itu menguranginya sebanyak 500 poin lagi. Aura busuk menyebar dari tubuhnya sesudahnya. Tidak, seorang pun bisa menghentikan pemakan jiwa gelap itu. Ini adalah kehendak Tuanku. Itu bukan hanya Kratos pada saat yang sama. Burung gagak pemakan jiwa bermata merah di langit dan pelayan kegelapan di tanah secara bersamaan memancarkan kekuatan membusuk. Kekuatan membusuk di atas peringkat A, menggunakan 500 kekuatan kegelapan untuk menambahkan kekuatan membusuk ke semua keterampilan. Hadiah tersebut dapat memberikan kerusakan pembusukan pada musuh. Itu adalah keterampilan kuat yang diperolehnya dari pohon kuno Dewa Dark Servant mengayunkan palu perangnya ke arah laba-laba raksasa itu. Laba-laba itu menghantamnya dengan bunyi puff. Itu menyebabkan retakan di tubuhnya. Laba-laba raksasa ini biasanya menganggap luka itu ringan dan dapat ditanggung. Namun, lukanya membusuk secara berlebihan setelahnya, dan bau busuk segera muncul. Pembusukan itu memperparah luka dan menyerang organ dalam laba-laba itu. Tubuh laba itu menegang dalam waktu kurang dari 3 menit dan mengejang beberapa kali sebelum jatuh ke tanah. Dark Servant melihat dengan saksama dan dapat melihat bahwa laba-laba itu sama sekali tidak terluka kecuali bekas luka di tempat ia memukulnya dengan palu perangnya. Cairan hijau mengalir keluar dengan bau busuk. Sesaat kemudian, semua persendiannya mengeluarkan cairan berbau busuk. Baunya seperti lingkungan yang lembab dan hangat menjebak mayat laba-laba itu selama lebih dari 10 hari. Burung gagak pemakan jiwa bermata merah di langit menembus tubuh penenun kehampaan. Mereka memancarkan aura yang melemahkan tubuh musuh mereka dan mematuk jiwa mereka. Kekuatan membusuk yang mereka bawa agak kuat karena ukuran mereka. Namun, tusukan langsung ke tubuh musuh akan memungkinkan kekuatan membusuk untuk dilepaskan ke tingkat yang paling tinggi. Itu seperti terus-menerus melemahkan pihak lain. Gagak pemakan jiwa bermata merah melonjakkan badai kematian dengan kekuatan membusuknya dan menyebar dengan cepat. Itu memberi penenun kekosongan pukulan langsung. Mereka akan membantai para penenun kekosongan, dan mereka tidak memiliki cara untuk menahan gagak pemakan jiwa bermata merah bahkan jika mereka dibiarkan terus. Pahlawan penenun kekosongan level 19 di atas gereja laba-laba melihat situasi berubah dengan cepat dan tidak bisa lagi bertahan. Ses! Suara pisau tajam yang memotong kaca bergema di seluruh pesawat. Pahlawan penenun kekosongan membungkukkan perutnya dan melepaskan sutra laba-laba. Tubuhnya yang besar dengan cepat turun ke kelompok gagak pemakan jiwa bermata merah. Tak lama kemudian, jaring laba-laba ilusi menyebar di langit. Itu menutupi radius 100 meter. Jaring laba-laba hampa menjebak gagak pemakan jiwa bermata merah yang dapat menembus jaring laba-laba. Jumlah mereka lebih dari 1000. Semua orang dapat mendengar suara air dingin yang menetes ke dalam minyak panas setelah beberapa tarikan napas. Jaring laba-laba ilusi itu menempelkan gagak pemakan jiwa bermata merah ke tanah dan mengeluarkan asap hijau yang menghilang ke udara. Pahlawan penenun hampa tetap tidak puas dengan kematian ribuan musuh sekaligus. Jaring laba-laba bergoyang saat menyerbu ke tempat berikutnya di mana gagak pemakan jiwa bermata merah terkonsentrasi. Jumlah gagak pemakan jiwa bermata merah dengan cepat berkurang menjadi beberapa ratus setelah beberapa putaran. Pahlawan penenun kehampaan memadamkan bahaya. Ia meraung ke tanah saat menyadari situasi berada di bawah kendalinya. Bantai cacing-cacing rendahan itu. Pasukan laba-laba di sekitar mereka sekali lagi mengamuk. Mereka menyerah untuk bergumul dengan para pelayan kegelapan dan menyerang dengan keras ke arah gagak pemakan jiwa. Pahlawan penenun kehampaan tergantung terbalik di langit. Ia menatap ke bawah ke bumi. Kratos merasakan penghinaan dari pihak lain. Mata hijau tua Kratos menatap pahlawan penenun kehampaan setelah ia menghancurkan selusin laba-laba jurang di depannya sambil mengayunkan palu perangnya. Seekor cacing berani memprovokasiku. Kau sedang mencari kematian. Pahlawan penenun kehampaan tiba-tiba merasakan bahaya yang kuat, dan tatapannya dengan cepat terkunci pada Kratos di tanah. Ses! Ia membuka mulutnya yang besar. Ia juga membungkukkan perutnya dan membuat postur serangan yang akan menyemprotkan sutra laba-laba. Itu memicu kekuatan pertempuran terbaik mereka berdua. Hiss!
Seorang Dark Servant membantai seekor laba-laba dan mengeluarkan teriakan melengking yang menggema di seluruh medan perang. Itu seperti wasit meniup peluitnya saat ini. Pahlawan penenun kehampaan itu menembakkan jaring laba-laba. Tubuhnya jatuh pada saat yang sama. Ia ingin bergerak lebih dekat untuk meluncurkan serangan lain. Kratos mengepalkan tangan kanannya, dan kekuatan gelap yang tak terbatas melonjak keluar. Rantai pemakan jiwa yang tembus cahaya dengan cepat mengembun. Rantai lembing pendek itu memiliki duri yang tampak seperti kail ikan. Itu ganas dan mengerikan. Tubuh pahlawan penenun kehampaan itu bersandar ke belakang dan meledak seperti pegas terkompresi sebelum jaring laba-laba itu menyentuh tanah. Itu mentransmisikan kekuatan ke tombak. Wosh! Rantai pemakan jiwa merobek kehampaan seperti kilat. Tak lama kemudian, pahlawan penenun kehampaan itu dengan cepat turun dan merasa seperti kematian mengintip ke dalam jiwanya. Bahaya yang sangat besar membuat rambut seseorang berdiri tegak. Raungan, ia mengangkat kepalanya dan meraung. Kekuatan tak terbatas meletus dari tubuhnya. Jaring laba-laba kehampaan yang menutupi 100 meter sekali lagi. Rasanya seperti memenjarakan tombak dan rantai kosong. Situasinya berubah sangat berbeda dari apa yang dibayangkan pahlawan penenun kehampaan saat tombak itu menembus jaring laba-laba. Tombak itu tidak hanya mengungguli jaring yang telah dipadatkan pahlawan laba-laba dengan seluruh kekuatannya. Tombak itu juga merobeknya. Tidak, tombak pendek itu menusuk perutnya dalam ketakutannya yang tak berujung. Pahlawan penenun kehampaan merasakan siksaan yang tak terkatakan dalam jiwanya. Luar mengikat jiwanya, Kratos meraih ujung lain dari rantai pemakan jiwa di tanah dan menariknya dengan keras. Raungan menyakitkan bergema di seluruh dunia. Soul Eater Chain menarik keluar jiwa laba-laba biru tua dari tubuhnya. Di langit, Void Waver level 19 yang ganas dan mendominasi itu tampaknya telah mencabut tulang-tulangnya. Seluruh tubuhnya menjadi lemas dan jatuh tak terkendali. Pada saat ini, Soul Eater Chain menarik jiwa pahlawan Void Waver, dan keduanya jatuh bersamaan. Pahlawan laba-laba itu menatap tubuh yang jatuh di sampingnya dengan tersiksa. Ketakutan di dalam hatinya meningkat hingga ekstrim. Bang! Suara tumpul itu seperti pukulan palu perang di tanah. Tubuh pahlawan Void Waver jatuh ke tanah, dan retakan besar muncul di cangkangnya yang kokoh. Darah berceceran lebih dari 10 meter tingginya. Kratos menggunakan Soul Eater Chain untuk menarik jiwa-jiwa yang diburu. Pemakan jiwa yang gelap itu meraih jiwa laba-laba tanpa tubuh fisik dan meletakkannya langsung di mulutnya. Krang, 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 itu menelan seluruh jiwa dalam 3 hingga 5 suap. Adegan itu tampak kejam dan penuh kekerasan, sama mengerikannya dengan mural yang menggambarkan iblis dalam mitos dan legenda. Kratos membantai pahlawan penenun kehampaan level 19 begitu saja. Bahkan jiwanya pun melahapnya pada akhirnya. Adegan ini bisa membuat rambut para pemain berdiri tegak jika mereka ada di sini untuk menonton. Kekuatan pertempuran bos ini berkali-kali lipat lebih kuat dari yang bisa mereka bayangkan. Itulah penguasa kegelapan yang sebenarnya. Soul Eater Chain, di atas peringkat A, dapat membentuk rantai tak terlihat sepanjang 200 meter yang secara paksa mengunci jiwa musuh. Ia dapat menyeret keluar dan melahapnya secara paksa. Jantung Richard melonjak saat menunggangi punggung Alphys. Kratos terlalu ganas. Ledakan kekuatan murni ini memiliki keindahan kekerasan yang tak terlukiskan. Seni kematian, sebuah pemberitahuan terdengar di telinganya setelah Kratos menelan jiwa penenun kehampaan. Ding gelombang bawahanmu, Dark Soul Eater Kratos, telah melahap jiwa pahlawan penenun kekosongan level 19 dan memperoleh pecahan memori. Spider Detection, peringkat D, ditingkatkan ke peringkat C. Telah memperoleh keterampilan baru Spider Balance, peringkat D. Dia melihat sistem notifikasi, dan suasana hatinya semakin bersemangat. Apakah ini kekuatan pertempuran sebenarnya dari bos ini? Kekuatan ini, potensi pertumbuhan ini, apalagi yang bisa dibandingkan dengannya? Itu adalah keuntungan besar untuk mendapatkan bos ini kali ini. Tidak, bukan hanya itu. Kratos menunjukkan kekuatan yang jauh dari mencapai batasnya. Keterampilan unik bos itu belum digunakan dalam pertempuran jiwa yang membara. Selain itu, dia belum mengaktifkan halo pemakan jiwa yang menyiksa jiwa dari awal hingga akhir. Begitu saja, gereja laba-laba tidak dapat lagi menahan keganasannya. Itulah Dark Soul Eater, pikiran Richard goyah.